Ingat, kita hanya bisa memprediksi dari segi fisik luarnya saja, kalau segi dalamnya kita tidak tahu. Jadi kalau memang reproduksinya atau bertelurnya kurang maksimal, ya itu bisa diganti saja dan membeli indukan yang baru, seperti itu ya teman. Intinya kita pintar-pintar memilih, kita pintar-pintar mengatur bagaimana indukan yang baik, terus bagaimana produksi induk kita. Kalau memang kurang maksimal, ya buat apa dipelihara gitu ya, mending dijual dan ganti yang baru, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam apa. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman dan poros dulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya lagi nyawang entok-entok dan bebek yang lagi pada kumpul. Dan pada video kali ini saya mau membahas cara memilih indukan yang baik dan benar, ataupun cara memilih indukan yang super. Tapi sebelum kita menuju ke topik pembahasannya, ada baiknya teman-teman melakukan like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan selalu menonton video saya. Semoga kalian sukses semua, amin ya robbal alamin. Nah, jadi biasanya setiap orang itu menginginkan indukan yang super teman, agar nanti pas berproduksi atau meri-merinya juga keturunannya super teman. Jadi kan seperti itu ya, itu keinginan semua orang lah, seperti itu. Nah, cara memilih indukan yang benar yaitu, ketika kita memilih indukan yang benar atau membeli indukan, ada dua cara, yaitu membeli di petani atau peternak, atau kita membelinya di pasar teman. Nah, khusus untuk di pasar, teman-teman membelinya harus ekstra cermat, atau ya istilahnya harus benar-benar memahami lah. Jadi biasanya kalau endok sudah di pasar itu sudah berkerumun dengan, ya sudah banyak unggas, ataupun biasanya juga kebanyakan ada yang sakit teman. Jadi harus benar-benar cermat ketika memilih di pasar teman. Biasanya kalau di pasar itu sehat, terus dibawa pulang kok biasanya tiba-tiba lemas, terus kemungkinan mati, seperti itu teman. Nah, kalau dari beli di petani atau peternak, kita bisa memilih sendiri. Biasanya kalau di peternak atau petani ini lebih bagus teman. Jadi biasanya di peternak itu perawatannya ya perawatan bagus lah, perawatan yang sungguh-sungguh. Beda dengan yang hanya menjual yang ingin mendapatkan uang. Biasanya kan merawatnya kurang sungguh-sungguh lah, seperti itu ya teman. Nah, untuk ciri-ciri bibit yang bagus ataupun babon yang bagus adalah jelas dari pergerakan entok harus lincah ya. Nah, ini dari muka juga cerah, harus dilihat ya teman, muka cerah. Nah, dari segi tubuhnya seperti ini indukan yang bagus teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia bulat, terus tumpuan kakinya juga kuat teman. Nah, itu cara memilihnya. Nah, itu ya teman, jadi ciri-cirinya jelas, pergerakan harus lincah, terus wajahnya itu terlihat cerah ini, dan yang penting makannya brokok, seperti itu nih teman. Jadi wajahnya cerah, terus pergerakannya lincah, makannya brokok, dan dari postur kelihatan seperti ini, bunder, terus segi bawahnya itu besar teman, dan tumpuan kakinya juga harus kuat. Nah, itu dari indukan yang bagus. Nah, misal kita sudah memilih dengan ciri-ciri seperti itu,
Tapi ketika bereproduksi atau bertelur itu kurang banyak, nah itu kan ya memang bukan salah kita, karena kita hanya bisa memilih dari segi fisik luarnya saja. Kalau dari fisik dalam ya jelas kita tidak bisa meraba, karena itu organ reproduksi ada di dalam tubuhnya, kita tidak bisa melihatnya teman. Nah, jadi indukan yang bagus juga harus memiliki jalur reproduksi yang baik teman, ataupun ketika bertelur itu bisa menghasilkan banyak telur teman, dari mulai 15 butir sampai 20 butir. Nah, ketika telur atau induk teman-teman tidak mampu ataupun reproduksinya kurang maksimal lah, itu teman-teman bisa menggantinya dengan cara ya menjualnya dengan atau menukarnya dengan indukan yang baru teman. Itu seperti itu caranya. Ingat, kita hanya bisa memprediksi dari segi fisik luarnya saja, kalau segi dalamnya kita tidak tahu. Jadi kalau memang reproduksinya atau bertelurnya kurang maksimal ya itu bisa diganti saja dan membeli indukan yang baru, seperti itu ya teman. Intinya kita pintar-pintar memilih, kita pintar-pintar mengatur bagaimana indukan yang baik, terus bagaimana produksi induk kita. Kalau memang kurang maksimal ya buat apa dipelihara gitu ya, mending dijual dan ganti yang baru, seperti itu ya teman. Nah, itu dari segi babonnya teman. Kalau basur ya jelas kita memilih basur yang besar. Ini ada dua, besar terus berancah ya teman. Nah, jadi agar keturunan yang besar itu bagaimana ya, jelas kita harus memilih indukan yang besar-besar juga agar keturunannya juga besar. Masa ya kita membeli indukan yang mungil nanti keturunannya besar, ya itu susah teman. Mungkin ada kemungkinan seperti itu, tapi ya susah juga. Kalau kita mau mendapatkan meri yang jumbo ya kita harus memelihara yang jumbo. Kita mau mendapatkan meri yang rambun ya kita harus memelihara yang rambun, kan seperti itu ya teman istilahnya. Nah, itu video kali ini. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau kita mau membeli di pasar harus benar-benar cermat. Terus ciri-ciri indukan yang bagus dilihat dari tingkahnya lincah, terus mukanya cerah, wajahnya cerah, dan badannya jelas, besar, bulat seperti ini babon bagus ini. Nah, itu. Nah, dari tumpuan kakinya juga harus kuat. Nah, plus kalau bertelur itu banyak teman. Nah, kalau memang sudah ciri-cirinya bagus tapi bertelurnya itu kurang, teman-teman bisa menggantinya, menjualnya, dan membeli yang baru. Seperti itu ya teman. Nah, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk membangun video ini. Mungkin hanya seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, atau ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.